Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ashabu EJC, udah sampai mana nih? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah kembali mempertemukan kita di acara podcast Open Your Mind. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini di sini aku pengen berbagi cerita, berbagi inspirasi ke teman-teman semua terkait bulan Muharram. Pas banget kita lagi menginjak di bulan Muharram, yang dimana bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini teman-teman semua tahu nggak sih kenapa bulan Muharram ini termasuk bulan yang Allah muliakan di antara bulan-bulan Hijriah lainnya? Ya, karena di bulan Muharram ini di situ Allah menciptakan banyak tanah. Di antara tanah-tanah yang Allah ciptakan itu ada salah satu tanah yang dimana tanah tersebut adalah tanah haram. Nah, itu menjadi tanah yang mulia. Berapa kilometer panjangnya? Panjang banget teman-teman, dari 22 kilometer nih. Posisi Ka'bah itu berada di tengah. Dari Ka'bah ini ke Arafah itu jaraknya 22 km. Dari Ka'bah ini ke Hudaybiyah itu jaraknya 20 km. Dari 20 km, 22 km, 42 km. Makanya kiblat itu ada 3. Yang pertama, kalau kita berada di dalam Masjidil Haram, kiblat kita adalah Ka'bah. Nah, kalau kita di luar Masjidil Haram, kiblat kita adalah Masjidil Haram. Kalau kita di luar tanah Masjidil Haram, maka kiblat kita ke arah kota Makkah. Makanya di situ ada yang namanya hormatun atau kehormatan dan kemuliaan. Teman-teman pasti tahu ayat yang itu bunyinya Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Nah, di situ Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan. Kita sedang berada di mana? Di tanah haram, berarti tanah yang dimuliakan. Kita sekarang menginjak bulan apa? Bulan Muharram, berarti bulan yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau misalkan perbuatan-perbuatan yang haram, kayak zina. Berzina itu haram. Apakah kalau kita melakukan zina tersebut menjadi mulia? Atau minum khamar? Khamar haram. Apakah ketika kita meminum khamar kita akan menjadi mulia? Enggak teman-teman. Tapi ketika kita melakukan perbuatan itu, maka hilang kehormatan dan kemuliaan kita yang berada di dalam diri kita. Jadi kalau hukum itu namanya haram, kalau perbuatannya disebut muharram, maka misalkan nih, kalau perbuatan yang disebut muharram kayak perbuatannya tuh berarti berselisih. Nah, itu muharram. Mencela itu muharram. Mencuri itu muharram. Tapi kalau kita ingin menjadikan waktu untuk meninggalkan, maka di situ ada rumusnya teman-teman. Rumusnya bagaimana? Kita masukkan kalimat atau kata al di dalam kata dasarnya. Ketika kita ingin meninggalkan perbuatannya tadi yang muharram tadi, perbuatannya misalkan saya ingin meninggalkan perbuatan meminum khamar, kan haram tuh, itu hukumnya haram, perbuatannya muharram. Maka kita masukin kata kuncinya di situ ada al. Nah, kita tambahkan menjadi al muharram. Nah, teman-teman, di sini ada sedikit konsep nih. Kenapa di bulan Hijriyah? Kan Hijriyah itu asal katanya hijrah. Hijrah di bulan Hijriyah itu kenapa diawali dengan bulan Muharram? Gak Safar, gak Rabiul Awal, gak Rabiul Akhir, tapi emang yang pertama itu Muharram. Kenapa? Kenapa yang pertama itu bulan Al-Muharram? Karena di situ kita diperintahkan ketika kita ingin hijrah, kita diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, meninggalkan perbuatan haram yang emang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini bukan emang ini kan nama Muharram ini kan emang ada di sejak zaman jahiliyah ya teman-teman. Nah, nama ini tuh bukan sekedar nama, bukan sekedar untuk kayak mengabadikan nama itu. Nah, nama itu emang sudah ada di semenjak zaman jahiliyah tersebut dan jadi konsensus atau kesepakatan pada masyarakat terdahulu. Ketika mereka dengar ini nih ingin datang di bulan Muharram, maka mereka sudah bersiap dari bulan-bulan lalu, bersiap untuk mempersiapkan diri dan meninggalkan
semua larangan-larangan yang Allah turunkan, lalu mendekatkan diri kepada perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Yang dimana perintah tersebut ketika kita kerjakan akan menimbulkan sebuah pahala, dan pahala tersebut ketika sudah berada di dalam diri kita akan membuat diri kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukan di bulan Muharram doang nih teman-teman. Untuk membuat diri kita, merubah diri kita menjadi lebih baik itu bukan cuman di bulan Muharram, tetapi segala sesuatu yang terjadi baru, misalkan detik baru. Kita berada di detik yang ini, ketemu detik berikutnya. Waktu yang baru, kita misalkan sekarang nih jam 1 misalkan, ntar di jam 2 kita ketemu dengan waktu yang baru, di hari yang baru, di apa-apapun kehidupan kita yang baru. Kita memang harus belajar dari waktu-waktu sebelumnya. Belajar untuk apa? Belajar untuk membuat diri kita menjadi lebih baik dan meninggalkan yang kurang baik yang sudah kita kerjakan di waktu-waktu yang lalu. Jadi bukan di bulan Muharram doang teman-teman untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Nah, di sini dengan kesepakatan yang masyarakat itu satukan itu, di situ ada satu sinyal isyarat bahwa tidak ada perbedaan syariat pada zaman-zaman Nabi sebelumnya yang ditutup atau disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Allah jelasin di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, "Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillahi wa khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Nah, di situ Allah jelasin tuh, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan sebagaimana yang telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz itu pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, 12 bulan tersebut itu ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu emang 12 bulan. Nah, di antara 12 bulan tersebut, nah di situ Allah tetapin ada 4 bulan, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimana 4 bulan tersebut itu 4 bulan yang haram atau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diambil yang mulia. Di antaranya ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itulah ketetapan agama yang Allah turunkan yang lurus, yaitu 4 bulan yang dimuliakan tersebut sesuai dengan sistem syariat yang Allah turunkan kepada kita semua. Nah, di sini yang pengen aku jadiin poin di podcast kali ini, kita untuk merubah diri kita menjadi lebih baik itu bukan di momen-momen tertentu aja. Bukan kayak misalkan nih kan orang, wah udah bulan Ramadan nih, pasti orang-orang tuh memperbaiki diri menjadi lebih baik. Tapi kadang orang-orang itu memperbaiki dirinya itu ketika mendekati bulan Ramadan atau ketika di bulan Ramadannya saja. Setelah bulan Ramadan meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan. Nah, contoh lain, iya benar nih, ketika di bulan Muharram nih, kita mau masuk ke bulan Muharram, orang-orang berlomba-lomba kebaikan, ingin merubah dirinya menjadi lebih baik. Karena tujuannya apa? Tujuannya karena mau memasuki bulan Muharram. Nah, itu salah ya teman-teman. Sebenarnya untuk merubah diri kita menjadi lebih baik itu di segala waktu yang kita punya. Kita harus merubah diri kita menjadi lebih baik waktu apapun itu, bukan di momen-momen tertentu aja gitu. Jadi misalkan kita mau rajin baca Quran, itu bukan di bulan Ramadan doang. Harusnya ketika kita sudah membiasakan diri kita di saat bulan Ramadan, maka di bulan-bulan seterusnya kita membiasakan diri kita seperti yang di bulan Ramadan juga. Begitu juga di bulan Muharram, kita rajin puasa, rajin beramal salih. Maka di bulan berikutnya, kita sudah latihan kan di bulan Muharram itu, di bulan berikutnya kita juga meneruskan amalan-amalan yang baik seperti di bulan Muharram. Nah, buat teman-teman, kita sampai sini aja. Semoga bermanfaat walaupun sedikit. Semoga ini bermanfaat banget buat hidup teman-teman dan aku juga teman-teman yang lain yang berada di sini. Oke, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.